Namo Buddhaya anak-anak, berjumpa lagi dengan guru agama Buddhamu. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa saja hari raya di dalam agama Buddha? Ya, hari raya dalam agama Buddha ada 4, yaitu Hari Waisak, Hari Asada, Hari Magha Puja, dan Hari Katina. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang Hari Raya Asada. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Hari Raya Katina. Apakah kalian sudah tahu apa itu Hari Raya Katina? Peristiwa apa yang diperingati pada saat Hari Katina? Apa makna perayaan Katina bagi umat Buddha? Dan apa saja yang biasa dilakukan oleh para biku dan umat Buddha dalam menyongsong Hari Katina? Kalian sudah siap belajar? Mari simak dan dengarkan dengan baik penjelasannya bersama dengan saya, Putu Vincent Darmayana. Pada mulanya, ketika masa penyebaran Dhamma, Sang Buddha belum menyatakan masa wasa dan masa katina. Para biku sangat bersemangat untuk menyebarkan Dhamma ke seluruh pelosok tempat. Hal ini terlihat dari adanya sekelompok biku yang mengadakan perjalanan pada musim dingin, musim panas, maupun musim hujan. Melihat hal ini, masyarakat mengkritik dengan mengatakan, mengapa para biku mengadakan perjalanan pada musim dingin, panas, dan musim hujan? Mereka menginjak tunas-tunas muda, rumput-rumputan, serta merusak kehidupan yang sangat penting dan mengakibatkan binatang-binatang kecil mati. Nah, atas keluhan masyarakat tersebut, beberapa orang biku menghadap Sang Buddha dan melaporkan kejadian yang dialami oleh mereka. Sang Buddha kemudian memberikan alasan yang masuk akal dan bersabda, "Para biku, saya izinkan kamu untuk melaksanakan wasa. Masa wasa adalah masa di mana para biku berdiam diri selama musim hujan." Dalam kitab Mahawaga, Katina memiliki kisah tersendiri. Pada waktu itu, Sang Buddha menetap di Sawati di hutan Jeta, di wihara yang didirikan oleh Anatta Pindika. Ketika itu, terdapat 30 orang biku dari kota Pawa sedang melaksanakan perjalanan ke kota Sawati untuk bertemu dengan Sang Buddha. Namun, ketika masa wasa tiba, mereka belum sampai di Sawati, sehingga mereka harus menetap dalam perjalanannya terlebih dahulu. Ketika masa wasa berakhir, mereka melanjutkan perjalanannya untuk bertemu dengan Buddha. Namun, ketika sampai, jubah mereka telah basah kuyup, dan sebagian ada pula yang jubahnya sudah rusak ataupun robek. Kemudian Buddha mengatakan kepada para biku, "Aku memperbolehkan Anda sekalian, oh para biku, untuk menerima kain katina sebagai bahan pembuatan jubah katina, jika kalian telah menyelesaikan masa wasa." Atas peristiwa tersebut, umat Buddha dapat mempersembahkan kain katina untuk jubah kepada para biku. Kain ini biasanya dipersembahkan oleh umat Buddha kepada 5 orang biku atau lebih yang berwasa bersama-sama di satu wihara. Namun, jika jumlah biku yang berwasa di dalam wihara itu kurang dari 5 orang, upacara pemberian kain katina tidak bisa diadakan. Dengan demikian, yang dapat dipersembahkan oleh umat Buddha pada hari katina itu adalah dana katina, dan pastinya bukan kain katina. Dana katina dapat berupa jubah atau ciwara, bukan kain putih ya, dan barang-barang keperluan biku sehari-hari, seperti perlengkapan mandi, pisau cukur, obat-obatan, makanan, serta perlengkapan wihara. Berdana kepada Sangha itu ibarat menanam benih di ladang yang subur. Makna pada perayaan Hari Katina yaitu umat Buddha mempraktikkan kemurahan hati kepada para biku Sangha. Sangha sendiri adalah persaudaraan para biku atau bikuni. Sangha merupakan lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta ini. Sangha merupakan pewaris dan pengamal Buddha Dharma yang patut dihormati. Dengan adanya Sangha
yang anggotanya menjalankan peraturan kebikuan atau winaya dengan baik, ajaran Buddha akan lestari di dunia ini. Sangha merupakan pelestari kitab suci Tripitaka. Umat Buddha hendaknya berterima kasih kepada Bhikkhu Sangha dengan menyelenggarakan perayaan Katina Puja. Katina Puja sendiri diselenggarakan selama 1 bulan, mulai dari sehari setelah para bhikkhu menyelesaikan masa wasa. Nah, masa wasa ini adalah masa musim hujan di India. Lamanya adalah 3 bulan, yaitu sehari sesudah bulan purnama penuh di bulan Asada, sampai dengan sehari sebelum hari Katina. Selama masa wasa, para bhikkhu biasanya akan berdiam di suatu tempat, yaitu di wihara, yang telah ditentukan. Para bhikkhu yang akan tinggal di satu wihara selama masa wasa harus berkumpul di ruang Uposatagara untuk membuat suatu pernyataan bahwa mereka berada dalam batas pekarangan wihara setiap malam selama masa wasa. Adapun kalimat yang harus diucapkan adalah Imasming awase, imang temasang wasang upema, yang artinya kita akan tinggal dalam perbatasan wihara ini selama 3 bulan masa musim hujan. Selama masa wasa, para bhikkhu tidak diperkenankan untuk berjalan keluar jauh dari wihara kecuali dengan alasan yang sangat penting dan mendesak. Seorang bhikkhu hanya diperkenankan untuk meninggalkan wihara tempat ia berwasa dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 7 malam harus sudah kembali lagi. Masa wasa seorang bhikkhu dinyatakan sah apabila tidak melanggar batas waktu yang telah ditetapkan itu. Selama masa wasa, para bhikkhu mempunyai tugas untuk membina diri dengan baik melalui meditasi dan mempelajari ajaran Buddha untuk diketahui dan dikhotbahkan kepada masyarakat Buddhis. Dengan adanya masa wasa, para bhikkhu mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk mengisi dirinya dengan Buddha Dhamma dan meningkatkan batinnya ke arah kesucian. Banyaknya masa wasa yang dijalankan oleh para bhikkhu atau bhikkhuni ini menentukan senioritas mereka. Para bhikkhu yang telah menjalankan masa wasa sebanyak 10 kali sampai dengan 19 kali akan mendapatkan gelar Thera. Sedangkan para bhikkhu yang menjalankan masa wasa sebanyak 20 kali ataupun lebih akan mendapatkan gelar Mahathera. Para bhikkhu berusaha meninggalkan kesenangan duniawi untuk menjalankan kehidupan suci. Mereka berusaha mengikis kilesa atau kekotoran batin sampai ke akar-akarnya, agar mereka dapat mencapai kebebasan. Mereka akan berusaha menaati winaya atau peraturan kebikuan dengan sebaik-baiknya, agar mereka dapat mencapai akhir dari duka atau mencapai nibbana. Mereka hanya memiliki 4 kebutuhan pokok, yaitu ciwara atau jubah, pindapata atau makanan, senasana atau tempat tinggal, gilana pacaya B saja atau obat-obatan. Perjuangan seorang bhikkhu adalah perjuangan untuk menaklukkan dirinya sendiri. Dengan perjuangan batin itulah seorang bhikkhu sekaligus menjadi contoh moral bagi kehidupan umat awam. Nah, itu tadi materi tentang Hari Raya Katina. Pelajaran yang bisa kita ambil pada video kali ini adalah kita mengetahui bahwa Hari Raya Katina adalah salah satu hari raya yang diperingati oleh umat Buddha. Hari Raya Katina memiliki makna mendalam tentang penghormatan kepada Bhikkhu Sangha sebagai ladang subur untuk menanam jasa, serta sebagai bentuk praktek dari melakukan dana. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami tentang Hari Raya Katina? Jika belum, ayo baca kembali dan tonton ulang videonya. Setelah itu, kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Jika sudah selesai, silakan lanjutkan membaca dan menonton video berikutnya tentang Hari Raya Magha Puja. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.